Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Agus, YouTuber Madiun. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tentang bagaimana langkah-langkah cara menjadi YouTuber sukses, khususnya untuk yang pemula. Baik para sobat dan YouTuber di mana saja berada, sebelum kita lanjut kita dengarkan intro yang satu ini. Baik para sobat dan YouTuber di mana saja berada, menjadi YouTuber itu adalah keinginan semua orang. Karena dengan menjadi YouTuber, dia berharap bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari profesi yang sebelumnya. Untuk itu, para sobat dan YouTuber, di sini saya ingin mengupas tuntas cara bagaimana menjadi YouTuber yang sukses. Yang tentunya di sini ada banyak cara dan banyak trik yang harus kita lalui agar kita bisa menjadi YouTuber sukses. Baik, sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa selalu klik subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update dari saya, dan like serta komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan support pada video-video saya selanjutnya. Baik, kita lanjutkan tentang bagaimana cara menjadi YouTuber sukses. YouTube adalah media sosial untuk berbagi dan menemukan berbagai video. Hal ini membuktikan kalau YouTube merupakan media yang sangat diminati banyak orang. Gak heran ya, YouTube memang menyediakan berbagai konten yang kita butuhkan. Mulai dari konten yang informatif, kemudian edukatif, sampai menghibur ya. Semakin hari konten kreator di YouTube atau yang akrab disapa dengan YouTuber itu pun juga semakin banyak. Sudah tidak menjadi rahasia umum ya kalau membuat konten di YouTube memang bisa menghasilkan uang. Bahkan banyak orang yang menjadikan penghasilan dari YouTube sebagai sumber penghasilan utama. Karena itu banyak orang yang mulai belajar menjadi YouTuber. Nah, ini Bapak Ibu dan para sobat, YouTube ini memang sesuatu media sosial yang menghasilkan Bapak Ibu atau para sobat ya. Karena itu banyak orang yang minat sekali untuk menjadi YouTuber. Nah, ini tentunya. Nah, sekarang langkahnya apa? Bagaimana agar kita menjadi YouTuber yang sukses? Ini adalah sebuah teori para sobat ya. Namun kalau teori ini dilaksanakan tentu akan mengarah pada suatu keberhasilan. Nah, maka dari itu nanti silahkan para sobat dan YouTuber pemula utamanya yang ingin menjadi sukses tentu ikutilah langkah-langkah atau cara-cara yang saya berikan ini untuk Anda praktekkan agar mudah-mudahan Anda menjadi YouTuber yang sukses. Yang pertama apa langkahnya adalah pilih niche atau konten. Apa maksudnya? Cara jadi YouTuber yang pertama adalah memilih niche konten. Niche itu adalah konten yang spesifik dan fokus. Ya, karena ada banyak banget kategori konten yang bisa dibuat oleh seorang YouTuber dan kamu bisa memilih niche apa yang kamu sukai dan tidak Anda sukai. Ya. Artinya apa? Di sini yang terpenting adalah topik para sobat ya. Jadi yang pertama itu adalah niche atau topik. Jadi kalau kita ingin bikin konten di YouTube itu kita harus berpikir dulu yang pertama kira-kira kita akan membahas tentang apa ya. Kita akan membahas tentang apa. Ini yang harus kita pikirkan pertama kali sebelum Anda terjun menjadi YouTuber. Ya, karena dengan fokus tentunya di sini akan memberikan arah kepada kita agar kita bisa menjadi YouTuber yang sukses. Nah, beberapa contoh itu diantaranya apa? Misalkan fashion ya. Fashion.
Maka di situ video kontennya adalah bicara tentang fashion ya. Kemudian musik ya, musik. Nah, para sobat dan YouTuber itu biasanya melihat YouTube ya, video-video yang di YouTube itu berupa cover lagu ya, cover lagu. Nah, ini bagi konten kreator ini juga dimanfaatkan untuk bisa berkreasi ya, untuk berkreasi dari musik yang dia ciptakan sendiri. Ini bisa memberikan hiburan pada masyarakat yang tentunya ini juga akan mengarah pada penghasilan orang tersebut. Nah, ini konten musik ya, konten musik. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi konten gaming ya, konten gaming atau game. Nah, ini adalah membahas tentang game tertentu yang mungkin sedang rame. Jadi kita pun kalau kita mau bahas konten game ya tentunya kita juga harus mengetahui konten-konten apa, game-game apa ya yang terupdate saat ini, sehingga konten-konten game yang kita sajikan ini akan menghasilkan atau mendatangkan daripada penonton. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Kemudian yang keempat itu adalah teknologi. Ya, teknologi. Misalkan ya seperti review HP, kemudian laptop dan lain-lainnya. Ya, ini juga merupakan bentuk konten yang bisa kita ciptakan ya dengan cara tadi ya mereview dari suatu produk. Ya, karena masyarakat itu biasanya kalau ingin mengetahui dari suatu produk itu dia melihatnya cukup langsung dari YouTube ya, dari YouTube. Nah, kira-kira tentang apa produk yang dia cari? Contoh saja misalkan kalau kita ingin cari HP, kalau kita ingin cari laptop, di sana sebelumnya kita bisa cari referensi dulu di YouTube ya. Kita bisa lihat speknya bagaimana, kelemahannya bagaimana, kelebihannya bagaimana. Nah, ini salah satu cara untuk bisa kita mendatangkan konten tadi ya. Jadi yang pertama tadi yang fashion, kemudian musik, gaming, dan teknologi yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kecantikan ya, kecantikan. Nah, ini biasanya menampilkan konten video berisi review skincare ya. Kemudian make up, kemudian tutorial ya, dan kegiatan tips kecantikan yang lainnya. Nah, ini adalah seputar dari kecantikan ya, seputar dari kecantikan. Jadi cara, tips dan lain sebagainya ini bisa dibuat dari sebuah konten ya. Tentunya ini akan diminati sekali oleh para wanita atau cewek-cewek ya yang tentunya akan melihat daripada konten-konten tentang kecantikan. Kemudian yang keenam itu adalah pendidikan ya, pendidikan. Ini biasanya berisi tentang pengetahuan akademis maupun umum serta fakta seru lainnya. Jadi yang keenam ini adalah konten yang membahas tentang pendidikan. Ini juga utamanya sangat penting ya, sangat penting. Kemudian yang ketujuh itu adalah kesehatan ya, kesehatan. Ya, kesehatan ini misalkan gaya hidup, kemudian hiburan yang berisi ngevlog, kemudian humor dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya akan juga memberikan spesifik pada konten kita ya. Untuk apa kita itu harus spesifik? Untuk apa konten itu harus fokus? Kalau kita itu membuat konten itu fokus dan mengarah pada satu topik tertentu, maka video-video kita ini tidak akan mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube ya, akan mendapat rekomendasi dari pihak YouTube. Kalau kita mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube, tentunya video-video kita akan dapat diminati oleh banyak masyarakat. Kalau kita banyak diminati masyarakat, secara otomatis kita akan bisa mendatangkan cuan ataupun penghasilan dari YouTube. Nah, itu diantaranya ya. Yang pertama tadi berarti kita harus pilih topik ya. Artinya harus betul-betul kita tetapkan itu dulu ya. Jadi tetapkan itu dulu. Kalau kita ingin bikin konten atau kita bikin YouTube dan ingin menjadi YouTuber, pertama kali tadi yang saya sampaikan adalah buat topiknya. Kira-kira kita akan bahas apa dari YouTube itu ya. Itu yang pertama. Yang menjadi pertanyaan dari yang pertama, apa boleh kita itu membuat konten dari YouTube itu judulnya campur ya. Topiknya campur, itu apa boleh? Nah,
Sebenarnya dari pihak YouTube boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tidak melarang. Hanya saja kalau kita bisa memfokuskan pada salah satu topik, maka tidak menutup kemungkinan video-video kita akan terrekomendasi oleh pihak YouTube ya. Jadi kalau video kita gaduh-gaduh atau video kita campuran ya tentunya di sini akan menyulitkan dari pihak YouTube untuk merekomendasi video kita. Ya karena video kita ini kira-kira akan membahas apa lah ini hari ini membahas tentang tutorial, besok membahas tentang masak. Kemudian berikutnya membahas tentang pendidikan. Besoknya lagi membahas tentang memancing. Lah ini tentunya dalam hal kategori, dalam hal tags kata kunci dari pihak YouTube ini tidak bisa merekomendasi dari video kita ya. Tidak bisa merekomendasi dari video kita. Yang sebenarnya kalau setiap kita upload video di sana kita harus merekomendasi tag atau kata kunci agar judul kita itu mudah dicari oleh pencarian atau dari Google Search ya. Di sana tentunya di kata kuncinya di sana. Kalau judul-judul kita itu mudah dicari oleh mereka, tentu ini akan mendatangkan banyak penonton kepada kita. Kemudian yang kedua itu adalah alur tujuan yang ingin dicapai. Sebagai seorang YouTuber tentu ada tujuan yang ingin dicapai ya. Contohnya ya mau punya banyak subscribe, kemudian banyak penonton, banyak monetisasi konten dan lainnya ya. Untuk mencapai tersebut bisa dimulai dengan mengatur target yang realistis ya. Jadi tentunya di sini harus ada target. Misalnya ya, dalam waktu 5 bulan subscribe channel YouTube kamu harus mencapai 5.000 orang. Ya. Ini adalah target ya, ini target. Jadi kita harus memiliki target untuk subscribe itu juga harus kita targetkan. Kira-kira dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun itu harus kita targetkan. Kira-kira kita akan mendapatkan subscribe berapa. Nah ini akan berpengaruh pada faktor video yang kita buat tentunya ya. Subscribe atau channel YouTube kamu harus mencapai 5.000 orang atau video YouTube kamu mencapai 1.000 ya, viewer dalam 2 minggu dan target lainnya. Artinya kita punya target ya, kita punya target target dari subscribe atau target dari viewer ya. Berapa penonton atau berapa view yang kita dapatkan dari video-video kita. Ini adalah target ini para sobat ya. Ini juga harus kita perhatikan. Dengan begitu apa? Kamu akan semakin semangat untuk membuat konten dan mempromosikannya. Karena ada sesuatu yang dicapai. Karena atau kalau target nggak kesampaian bisa jadi bahan evaluasi ya. Mungkin ada yang kurang dari strategi promosinya, kontennya, penyampaian pesannya ataupun aspek lainnya. Karena apa? Di sini tentunya banyak faktor ya para sobat ya, banyak faktor kita di dalam mencapai suatu tujuan. Video kita kenapa sepi, video kita kenapa tidak bisa mendatangkan penonton, video kita kenapa tidak terrekomendasi oleh pihak YouTube ya. Ini tentunya kita harus cari tahu di sana ya. Kita harus cari apakah yang menjadi alasan daripada pihak YouTube tidak merekom daripada video kita. Nah ini tentunya juga akan bahan evaluasi kita di dalam ke depannya. Jadi harus kita perhatikan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat perencanaan ide konten ya. Membuat perencanaan ide konten. Nah, tadi di awal setelah kita menentukan atau fokus pada salah satu konten ya atau mungkin konten yang mau digarap, selanjutnya adalah membuat perencanaan ide konten apa saja yang akan dibuat untuk membantu proses perencanaan konten. Kamu bisa melakukannya dengan yang pertama adalah mengenali target audiens ya. Jadi mengenali target audiens. Di sini apa yang pertama yang harus diperhatikan? Siapa yang akan menonton video ini ya. Jadi kita perhitungkan. Kemudian berapa umurnya? Apa jenis pekerjaan mereka? Kenapa mereka menonton video ini? Jam berapa biasanya mereka menonton? Ini adalah sebagai analisa Bapak Ibu dan para sobat YouTuber. Di sini harus kita perhatikan. Jadi mengenali target ini perlu. Jadi video kita ini mau kita sasarkan kepada usia berapa? Ya, usia berapa? Dan tentunya kita arahkan kepada mereka-mereka yang sudah bekerja atau belum.
Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Karena itu dengan memperhatikan ini tentunya akan bisa mendatangkan penonton ya. Dengan begitu bisa mempermudah kamu mengetahui konten seperti apa yang disukai penonton, cara menyampaikan konten, dan strategi promosi. Di sini maksudnya begini Bapak, Ibu, dan para sobat. Kalau Anda itu misalkan pada awalnya memang bingung ya menetapkan dari sebuah konten, maka Bapak Ibu atau para sobat bisa membuat konten campuran. Ya, kita campur dulu kontennya. Topik A, topik B, topik C ya. Nah, kita campur saja ya. Misalkan hari ini kita buat tutorial, besok kita buat tentang memancing, besok kita membuat tentang pendidikan, besok kita membuat tentang olahraga. Nah, dari video-video yang kita buat ini kira-kira yang penonton yang bisa berdatangan pada video kita yang mana? Ya. Ternyata penonton lebih suka video memancing misalkan, video memancing. Kita lihatnya dari mana? Kita bisa melihat dari komentar-komentar yang dimunculkan di bawah video kita. Nah, tentu dengan kita melihat komentar-komentar ini kita bisa mengkaji kira-kira ternyata penonton kita itu lebih suka tentang memancing ternyata ya, daripada kita sekedar memberikan informasi tentang konten pendidikan, kemudian konten kesehatan ataupun konten yang lainnya. Ternyata mereka lebih suka pada tentang konten eh, ya. Demikian tadi ya tentang konten-konten yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah lihat kompetitor ya. Kamu bisa melihat kompetitor dengan niche serupa untuk mencari ide lalu terapkan prinsip ATM ya. Prinsip ATM, apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ini yang harus kita lihat ya. Meniru di sini maksudnya bukan plagiat ya, tapi membuat konten yang topiknya mungkin sama, tapi sudut pandangnya berbeda ya, dengan kualitas yang lebih baik, konsep yang lebih menarik, dan modifikasi lainnya yang membuat konten kamu menjadi sesuatu yang baru. Jadi kita boleh saja ya, kita boleh saja mengambil dari suatu topik yang kira-kira kelas youtubernya sudah sangat terkenal ya, sangat terkenal. Itu boleh ya, itu boleh. Kita bahkan bisa membuat judul dari para youtuber-youtuber yang sudah sukses. Kita ambil judulnya. Ini adalah salah satu yang kita maksud dengan ATM. Tapi ingat ya, ketika kita membuat video, maka kita benar-benar harus mengedit dari video tersebut agar video itu berubah dari yang aslinya ya, berubah dari aslinya. Kalau cukup hanya diubah intronya misalkan seperti itu ya, tentu ini akan terjadi plagiat ya, tentu akan menjadi plagiat. Namun kalau video-video itu kita comot, kemudian kita komentari, kemudian kita edit lagi, 80% kita edit, tentunya ini akan menjadi video baru ya, menjadi video baru. Kemudian poin berikutnya dari tentang membuat perencanaan ini adalah tentang riset kata kunci ya, riset kata kunci. Jadi mencari ide juga bisa dilakukan dengan riset kata kunci atau melihat topik yang sedang banyak dicari saat ini. Kamu bisa pakai beberapa tool untuk riset kata kunci seperti Google Trend, kemudian Ahrefs, Suggest, Samrush, dan lainnya ya. Ini adalah riset kata kunci. Jadi kata kunci itu apa? Tujuannya kalau kita membuat judul dari video kita dengan kata kunci itu, video kita bisa ditemukan oleh orang tersebut. Ini yang dimaksud ya. Jadi kita memang harus pandai-pandai juga mencari kata kunci, membuat kata kunci sehingga betul-betul video kita bisa ditemukan oleh orang lain ya, orang lain.
Baik, kemudian yang keempat itu adalah membuat channel dan akun YouTube ya. Langkah selanjutnya untuk menjadi YouTube adalah dengan membuat channel dan akun YouTube. Ya, cara membuat channel dan akun YouTube nggak susah kok ya. Jadi kamu bisa membuat akun YouTube menggunakan akun Gmail atau akun Google yang langsung tersambung ke YouTube. Ya, cara lengkapnya nanti akan kita bahas tersendiri di video-video selanjutnya ya. Dan ini bisa Anda buat baik itu dari menggunakan laptop atau bisa menggunakan HP. Kamu bisa menggunakan nama channel yang unik dan mudah diingat ya. Jadi seperti Nihongo mantap ya. Kemudian nama pribadi juga boleh ya. Jangan lupa untuk melengkapi semua session yang perlu diisi YouTube ya, seperti foto, kemudian profil, gambar banner, deskripsi, atau info kontak lainnya. Jadi intinya pada poin 4 itu Anda harus membuat channel atau akun. Ya, lebih mudahnya Anda tinggal membuat akun Gmail ya. Kalau kita sudah punya akun Gmail ya sudah, kita syarat pertama kita sudah bisa membuat YouTube ya, membuat video YouTube. Nah, ini yang keempat ya, jadi membuat channel atau akun YouTube. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan alat-alat untuk membuat konten. Ya, menyediakan alat-alat untuk membuat konten. Nah, di sini untuk membuat video yang berkualitas tentu kamu perlu beberapa alat. Nggak harus langsung ya berinvestasi di peralatan yang mahal atau profesional di awal. Kamu bisa memanfaatkan alat yang ada misalnya dengan HP, dengan kualitas kamera yang bagus ya, untuk pencahayaan dan mikrofon. Artinya apa? Alat pertama kali yang harus Anda sediakan untuk membuat konten itu adalah kamera atau HP ya. Artinya apa? Kita bisa pakai kamera Canon, kemudian kamera Sony ataupun kamera-kamera lainnya ya. Sementara kita juga bisa cukup dengan menggunakan HP ya, menggunakan HP karena HP saat ini kan sudah canggih ya, sudah fiturnya sudah, kualitasnya gambar juga sudah bagus ya, sehingga kita cukup bisa menggunakan HP sebagai alat pendukung daripada membuat konten. Nah, selain itu jangan lupa ya untuk mengatur tempat syutingnya terlebih dahulu. Pastikan tempatnya rapi, cukup cahaya dan tidak berisik atau terlalu banyak noise di videonya. Jadi perhatikan betul ya, ketika kita ingin membuat video kita siapkan segala sesuatunya ya, agar video yang kita rekam atau yang kita rekod itu tidak mengganggu kepada yang lain ataupun tidak ada suara-suara yang lain yang nantinya masuk pada video kita, sehingga ini akan mempengaruhi pada kualitas video yang kita miliki. Nah, ini yang perlu Anda persiapkan. Kemudian berikutnya itu jangan lupa untuk menginstal atau mempelajari edit video. Ya, edit video. Tentunya sebelum kita upload video kita, di sana kita harus edit dulu. Kita olah dulu ya agar video ini tertata rapi, kemudian bisa ditonton dengan enak ya, dengan nyaman ya. Itu tujuannya. Nah, untuk edit video ini tadi apa contohnya? Misalkan ada Adobe Premiere ya, kemudian ada Sony Vegas, kemudian ada aplikasi edit yang di HP itu juga banyak ya, contohnya InShot misalkan, kemudian Filmora Go ya, kemudian KineMaster ya, kemudian Adobe Premiere Clip dan lain sebagainya. Jadi masih banyak edit-edit video yang bisa Anda dapatkan di Play Store HP ya, di Play Store HP. Oke ya, jadi cukup banyak sebenarnya alat-alat yang harus Anda sediakan. Kalau saya ulangi sedikit ya, ada HP, kemudian ada kamera. Ya, ini juga ada mungkin alat pendukung ya, Misalkan di sini kita bisa pakai mikrofon ya, mikrofon wireless misalkan ya, mikrofon wireless. Ini juga sebagai media pada video kita agar kita juga tidak kesulitan antara mengambil gambar dengan audio kita. Nah, ini juga salah satu alat juga ya, misalkan untuk pengambilan gambar. Kemudian juga ada tripod ya. Tripod itu juga merupakan alat untuk mendukung daripada pengambilan gambar ya, pengambilan gambar. Ini juga perlu untuk kita perhatikan.
Baik, yang keenam itu adalah buat jadwal upload video ke YouTube ya. Nah, jadwal upload konten ke YouTube itu bisa membantu kamu bisa lebih konsisten dan teratur dalam memproduksi konten. Ada timeline jelas untuk mulai produksi, editing, dan mengunggah video. Selain itu, audiens juga tahu kapan mereka akan mendapatkan konten baru dari kanal YouTube kamu. Ya, usahakan untuk konsisten mengunggah konten. Apabila kamu tidak mengunggah konten dalam waktu lama, bisa jadi subscribe-mu akan meninggalkan channel YouTube-mu. Artinya apa, para sobat ya? Di sini kita harus menjadwalkan ya, menjadwalkan kapan kita harus memposting, kapan kita harus mempublikasikan video kita. Nah, ini tentunya juga harus kita perhatikan ya, karena ini juga berpengaruh pada penonton. Misalkan ya, kita mengupload video jam 10 malam ya, kemudian jam 12 malam kita publik. Nah, ini tentunya tidak akan ada penonton ini ya, jarang penonton. Artinya jarang masyarakat yang aktif di jam-jam seperti itu ya. Kita bisa upload video itu misalkan di jam-jam siang ya, di jam siang, misalkan di jam istirahat. Orang kerja istirahat ya, ini tentunya akan bisa mendatangkan penonton ya. Kemudian di saat sore hari ya, sore hari atau setelah habis maghrib ya, habis maghrib ini banyak daripada masyarakat yang mungkin sudah bersantai. Nah, ketika bersantai mereka lebih punya banyak waktu untuk bisa melihat YouTube. Nah, di jam-jam itulah yang harus kita ambil sehingga kita bisa mengunggah video kita tepat pada sasaran dan masyarakat bisa menonton video yang kita sajikan. Di sini jadi kita perlu membuat jadwal ya, membuat jadwal untuk di YouTube. Nah, misalkan ya jika di awal kamu masih memulai sendirian ya, tidak perlu memaksakan untuk mengunggah video setiap hari ya. Itu sangat melelahkan karena mulai dan mencari ide, menyusun skrip, tag video, editing sampai dengan promosi semuanya dikerjakan sendiri. Lah ini tentunya akan menyita waktu. Jadi bisa Anda itu mengupload video atau mengedit video itu untuk waktu 2 atau 3 hari ya, untuk waktu 2 atau 3 hari. Memang lebih baik itu adalah minimal 1 hari 1 misalkan. Bahkan 1 hari bisa lebih dari 1. Tapi kondisi ini tentu akan membuat kita lelah ya, membuat kita lelah. Yang terpenting itu tadi yang disampaikan di awal adalah konsisten ya. Konsisten waktunya, konsisten video yang kita buat, ini tentunya juga akan sudah sangat baik sekali ya. Jadi intinya tadi kita buat jadwal baik itu harian, baik itu mingguan, bahkan bulanan ya. Tapi kalau bulanan ya janganlah, kalau tidak minimal adalah mingguan ya, minimal mingguan. 1 minggu itu pun minimal juga kalau bisa kita ya buat dua kali dari video yang kita upload. Jadi jangan sampai terlalu lama video kita atau channel kita tidak kita unggah video. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya. Jadi itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh itu adalah produksi konten dan editing. Ya, produksi konten dan editing. Proses produksi ini bisa dibagi menjadi 3 tahap ya. Ada praproduksi, kemudian ada produksi dan post produksi. Ya. Tahap praproduksi itu apa? Yaitu terdiri dari menentukan ide, ya, kemudian membuat skrip, kemudian outline video, kemudian mempersiapkan alat-alat untuk take video seperti kamera ya, ataupun kamera yang profesional, kemudian lighting, mengatur tempat, mikrofon dan lainnya ya. Jadi ini tahap yang dilakukan pada pra. Jadi sebelum kita semuanya siap, ini kita siapkan dulu untuk yang pra produksi. Kemudian yang kedua itu adalah tahap produksi ya. Tahap produksi ini proses syuting atau pengambilan video. Jadi pastikan sesuai dengan outline yang dibuat, improvisasi ya, boleh ya, asal semua informasi yang harus disampaikan tidak terlewat. Ya, selain itu pastikan konten yang dibuat tidak mengandung unsur sara atau unsur lain yang melanggar hukum. Ya, di sini pada tahap proses produksi ini adalah proses syuting atau pengambilan gambar, pengambilan video. Ya, jadi setelah kita menyiapkan alat, kita menyiapkan perangkatnya, kita baru turun ke lapangan untuk pengambilan video ya. Kemudian yang ketiga itu ada tahap post produksi, yaitu mengedit video dan quality control.
Jadi memastikan konten video sudah bagus untuk dibagikan mulai dari audio, background, musik, footage, ya, filter dan lain sebagainya. Ya, jadi pada post produksi ini adalah kita edit video kita, ya. Jadi kalau kita membuat video, kemudian kita mengambil video, kita tidak serta-merta dari video itu kita upload atau kita unggah. Jadi harus kita lakukan editing dulu, ya. Kita lakukan editing. Kemudian yang kedelapan itu adalah mempromosikan video YouTube, ya. Mempromosikan video YouTube. Menjadi seorang YouTuber berarti kamu juga harus menjadi marketer, ya. Market dari kontenmu. Promosi konten bisa dilakukan lewat media sosial yang kamu punya seperti Instagram, TikTok, grup WA, ya, dan teman-teman terdekat, ya. Kemudian ajak mereka untuk menonton dan membagikan video YouTube tersebut kepada teman yang lain. Nah, ini yang ke-8 ini intinya mempromosikan. Jadi kita harus promosikan video kita, ya, agar bisa mendatangkan penonton, ya. Karena kalau kita tidak mempromosikan video kita, ya tentu video kita juga akan sepi, ya. Jadi kita promosikan konten, dan ini juga butuh konsisten, ya, konsistensi dan terus belajar agar orang-orang tahu kalau video YouTube yang kamu buat oke banget untuk ditonton. Kamu juga bisa belajar tool analitik untuk menganalisis performa promosi yang sudah kamu lakukan. Jadi ini juga ada analitiknya, ya, ada analisisnya agar video kita itu nanti biar betul-betul bisa menarik, ya, bisa menarik penonton. Nah, di situ. Jadi kita harus mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan dengan SEO YouTube misalkan. Jadi kita harus betul-betul memaksimalkan kata kunci agar video kita juga bisa ditemukan. Kemudian yang ke-9 itu adalah bangun engagement, ya. Bangun komunitas atau interaksi dengan penonton, ya. Jadi nggak jauh beda dengan media sosial lainnya. Jadi kita di dalam membuat YouTube itu kita juga perlu berinteraksi dengan penonton, ya, berinteraksi dengan penonton. Karena dengan kita berinteraksi, maka kita menunjukkan kepada penonton bahwa video kita ini adalah real, bahwa video kita ini adalah video yang kita buat sendiri, ya, sehingga apa, penonton bisa dan merasa bangga dengan video yang kita miliki dan pada akhirnya mereka mengikuti daripada video-video kita. Nah, ini tentu juga harus kita ciptakan, ya, kita ciptakan agar video kita itu betul-betul mendapatkan respon dan reaksi daripada penonton, ya. Jadi seperti kalau misalkan video kita itu mendapat komen daripada penonton, ya, kita harus tanggapi, kita harus respon, ya. Dengan kita merespon daripada komentar-komentar yang ada di YouTube, tentu ini akan terjadi interaksi. Kalau kita sudah terjadi interaksi, maka nanti penonton kita itu secara tidak langsung akan ikut mempromosikan, ya, dengan pihak-pihak lain karena kita merasa penonton tersebut merasa bermanfaat dengan ilmu yang kita berikan, ya. Ketika kita merasa bermanfaat dengan video yang kita sajikan, ya, maka nanti dia atau penonton itu akan memberikan informasi kepada yang lain, ya, akan membantu kita secara tidak langsung mendatangkan view, ya, dengan cara berbagi video kita tadi. Kalau kita bagikan video kita, tentu ya akan menguntungkan kita, ya, karena kita sebagai YouTuber itu akan dibayar ketika view kita itu meningkat. Ketika view kita itu sangat tinggi dan sekali, ya, dan diminati oleh masyarakat. Nah, ini akan bisa mendatangkan cuan ataupun pendapatan. Kemudian yang ke-10 adalah optimasi dengan SEO YouTube, ya. SEO YouTube itu apa? Ya, SEO YouTube itu adalah proses optimasi video dan channel YouTube untuk meningkatkan peringkatnya. Karena dengan SEO, audiens bisa dengan mudah menemukan video atau channel YouTube kamu di mesin pencarian YouTube, Google atau mesin pencarian yang lainnya. Ya, jadi SEO ini adalah sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali karena dengan SEO ini kita bisa mudah video kita ditemukan oleh masyarakat, ya, dengan mengetikkan kata kunci kemudian video kita muncul. Nah, ini yang dimaksud pada SEO dan kita harus memaksimalkan ini. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan SEO YouTube,
ya tentu video kita akan selamanya sepi. Video kita selamanya juga tidak akan ada penonton ya, karena tidak ada kata kunci yang bisa dideteksi oleh pihak YouTube. Kalau kita sudah membuat kata kunci, ya walaupun saat ini masih sepi ya, walaupun saat ini belum ada view, maka suatu ketika nanti SEO YouTube-nya akan meledak ya, akan ditemukan oleh masyarakat, sehingga apa, video kita bisa meledak suatu hari itu ya, bisa kita meledak videonya. Nah, maka dari itu kita perhatikan dulu aturan-aturan main di dalam YouTube. Jadi kata kunci itu sangat penting ya. Memasukkan kata kunci itu sangat penting ya, di beberapa bagian, misalkan di judul, kemudian di thumbnail, kemudian di deskripsi, kemudian transkrip, link ya, dan lain sebagainya, atau tag ya. Jadi ada kata-kata kunci yang bisa kita terapkan sebagai pencarian YouTube atau SEO ya, SEO. Nah, kemudian yang ke-11 itu adalah analisis dan evaluasi. Ya, analisis dan evaluasi. Jadi setelah semua tahap sudah kamu lewati dan video pertama berhasil diunggah, coba lakukan pengamatan dari video pertama tersebut. Ya. Jadi perhatikan bagaimana orang-orang merespon video kamu. Melihat masukan atau saran dari penonton yang memberi komentar atau minta feedback dari teman dekatmu ya. Lihat apakah target view, like, dan peningkatan jumlah subscribe sudah tercapai atau belum. Setelah itu coba amati kira-kira apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Ya, mungkin dari sisi editingnya, penyampaian kontennya, ataupun promosinya. Jadi ada banyak hal yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan daripada penonton atau view. Jadi langkah pertama tentu jarang sempurna ya, karena itu perlu adanya proses belajar dan evaluasi. Kalau ada salah satu atau dua komputer yang menjatuhkan, nggak apa-apa ya, jangan sampai mematahkan semangat kamu. Jadikan ini sebagai motivasi untuk membuat konten yang semakin baik lagi ke depannya ya. Oke ya, jadi di sini ada 11 cara tadi ya, 11 cara dari YouTuber untuk bisa diikuti ya, bisa diikuti, bisa dicoba, bahkan bisa dipraktekkan ya. Karena dengan langkah-langkah tadi atau dengan cara-cara tadi tentunya ini akan mengantarkan para sobat dan YouTuber untuk menjadi YouTuber ya. Untuk menjadi YouTuber yang sukses. Dan ingat, untuk menjadi YouTuber tentu di sini ada tahapannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak bisa langsung serta-merta menjadi YouTuber. Ya, kita harus melalui tahapan. Karena apa? Syarat dari YouTube itu sendiri sudah disampaikan, ada sekitar 1000 subscribe ya, minimal 1000 subscribe, dan minimal adalah 4000 jam tayang. Artinya bahwa untuk menjadi bagian daripada YouTube kita harus mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Baik para sobat dan YouTuber di mana saja berada ya, di sini nanti di akhir video saya akan memberikan contoh-contoh video ya, contoh pengambilan gambar ya, contoh pengambilan gambar yang bisa memberikan semangat atau motivasi kepada para sobat dan YouTuber untuk bersemangat menjadi YouTuber ya. Jadi saya akan memberikan video-video tentang apa saja yang bisa saya tampilkan yang merupakan bagian daripada praktek ketika kita mengambil gambar ya. Ketika kita mengambil gambar, dan pengambilan video tersebut bisa kita lakukan dengan kamera, kemudian dengan HP ya. Alat-alat tadilah yang nantinya akan bisa kita jadikan untuk pengambilan gambar. Oke ya, jadi berikut ya akan saya berikan contoh-contoh video dari pengambilan gambar yang nantinya berarti kita perlu edit video tersebut. Setelah kita rasa sudah sempurna dari editing video, maka baru kita render ya. Render itu kita jadikan video
versi daripada MP4 ya. Setelah semuanya sudah, baru kita upload di dalam channel YouTube kita ya, di dalam channel YouTube kita. Namun sekali lagi di akhir ini saya akan memberikan contoh daripada video-video, contoh-contoh pengambilan gambar yang pernah saya lakukan selama menjadi YouTube ya, selama menjadi YouTube. Oke ya, kita akan lihat video-video atau cara-cara pengambilan video ya, cara-cara pengambilan video. Di sini pengambilan video bisa dilakukan dengan banyak cara. Oke, kita lihat pada review dan kita lihat pada contoh video tersebut. Let's go.
Baik para sobat, demikian tadi ya untuk video-video yang saya berikan. Semoga video-video yang saya berikan tadi menginspirasi pada para sobat dan YouTuber semuanya agar benar-benar ingin sukses menjadi YouTuber, dan tentunya keinginan kita untuk mendapatkan cuan atau pendapatan itu akan kita peroleh dengan apa yang sudah kita inginkan. Baik, semoga apa yang saya berikan tadi bermanfaat buat para sobat dan YouTuber di mana saja berada. Salam berbagi ilmu dan salam berjuang dan bersemangat. Semoga kita sukses menjadi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.